Tiba-tiba ibu mertua dan adik iparku datang ke rumah. Mereka tidak bertanya apakah aku baik-baik saja. Mereka hanya bertanya, "Berapa gajimu sekarang? Kami mau setengahnya tiap bulan." Dengar itu aku hanya tersenyum, lalu masuk ke kamar, dan kembali membawa sebuah amplop coklat. "Ambil ini yang kalian minta." Saat mereka membukanya, menyangka isinya uang. Tapi yang mereka temukan adalah wajah mereka seketika pucat. Kali ini mereka yang tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu jarum jam di dinding ruang tamu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Suasana di luar rumah terasa sunyi, hanya terdengar suara jangkrik yang bersahutan dari taman kecil di depan rumah. Namun, ketenangan itu tidak terasa sama sekali di dalam hati Diska. Wanita berhijab itu baru saja memarkir mobilnya di garasi setelah seharian penuh berjibaku dengan urusan pekerjaan yang menguras tenaga dan pikiran. Sebagai seorang pemimpin perusahaan rintisan yang sedang berkembang pesat, Diska harus memastikan semua operasional berjalan lancar. Bahkan jika itu artinya ia harus pulang larut malam dan melewatkan makan malam. Tubuhnya terasa remuk. Kakinya pegal karena seharian memakai sepatu hak tinggi, dan kepalanya berdenyut pelan meminta istirahat. Diska menghela napas panjang sebelum membuka pintu depan rumahnya yang besar dan megah. Rumah ini adalah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, bahkan sebelum ia menikah dengan Riko 4 tahun yang lalu. Ia memutar kunci, berharap bisa langsung masuk ke kamar, mandi air hangat, dan tidur. Namun, harapan sederhananya itu musnah seketika saat ia melangkah masuk ke ruang tengah. Pemandangan yang menyambutnya bukanlah suami yang menyambut dengan hangat atau rumah yang rapi, melainkan kekacauan yang membuat dadanya sesak. Di sofa kulit mahal berwarna krem yang ia beli bulan lalu, duduklah dua sosok wanita yang sangat ia kenal tetapi tidak pernah ia harapkan kehadirannya malam ini. Mereka adalah Ibu Murti, ibu mertuanya, dan Farah, adik iparnya. Televisi layar datar berukuran besar menyala dengan volume yang cukup keras, menayangkan acara gosip selebriti. Di atas meja kaca yang biasanya bersih mengkilap, kini berserakan bungkus-bungkus camilan impor, kulit kacang, dan gelas-gelas minuman yang meninggalkan noda air di permukaannya. Riko, suaminya, duduk di sofa tunggal di pojok ruangan, sibuk dengan ponselnya, seolah tidak peduli dengan kekacauan yang dibuat oleh ibu dan adiknya. Diska terpaku sejenak di ambang pintu penghubung antara ruang tamu dan ruang keluarga. Ia mencoba menahan emosi yang mulai naik ke ubun-ubun. Bukan sekali dua kali keluarga Riko datang tanpa memberi kabar, tetapi kali ini rasanya berbeda. Ada aura menuntut yang begitu kental dari tatapan mereka saat menyadari kehadiran Diska. Tidak ada senyum ramah, tidak ada pertanyaan basa-basi tentang kabarnya, atau sekadar tawaran air minum untuk menantu yang baru pulang kerja. Ibu Murti menoleh, tatapannya tajam menilai penampilan Diska dari ujung jilbab hingga ujung kaki. Wanita parubaya itu mengenakan daster rumahan yang terlihat santai, seolah-olah ini adalah rumahnya sendiri. Ia meletakkan toples kue kering dengan kasar ke atas meja, menimbulkan bunyi klontang yang cukup nyaring. Tanpa memedulikan wajah lelah Diska, Ibu Murti langsung membuka suara dengan nada tinggi yang khas. Ibu Murti berkata bahwa Diska akhirnya pulang juga. Ia mengeluh sudah menunggu berjam-jam sampai kakinya kesemutan. Tidak ada nada kekhawatiran dalam suaranya, hanya nada jengkel karena harus menunggu. Diska berusaha tetap sopan. Ia menyalami tangan ibu mertuanya itu, dan bertanya kapan mereka sampai. Farah, yang sedang asyik mengunyah keripik kentang, menyahut dengan mulut penuh bahwa mereka sudah sampai sejak sore. Farah menambahkan bahwa kulkas Diska isinya menyedihkan, hanya ada buah dan sayur, tidak ada es krim atau coklat mahal seperti biasanya. Diska menelan ludah, menahan diri untuk tidak membalas komentar tidak sopan itu. Ia meletakkan tas kerjanya di kursi makan dan berjalan mendekati mereka. Ia bertanya ada keperluan apa mereka datang mendadak, karena Riko tidak memberitahunya sama sekali. Diska melirik ke arah Riko, berharap suaminya itu akan membela atau setidaknya menjelaskan situasi. Namun, Riko hanya mengangkat bahu sekilas dan kembali menunduk menatap layar ponselnya, seolah ia adalah orang asing yang tidak terlibat dalam situasi ini. Sikap Riko yang pengecut dan pasif ini sudah menjadi makanan sehari-hari Diska selama 4 tahun pernikahan mereka. Ibu Murti mengubah posisi duduknya menjadi lebih tegak, tanda bahwa ia akan masuk ke inti pembicaraan. Wajahnya yang mulai keriput namun masih dipoles bedak tebal itu, menatap Diska dengan serius. Ibu Murti berkata bahwa ia tidak perlu basa-basi lagi. Ia mendapat kabar dari Riko bahwa gaji Diska bulan ini naik besar,
karena proyek baru perusahaan Diska berhasil. Ibu Murti mengatakan itu dengan nada seolah uang Diska adalah uang Riko juga. Diska mengerutkan kening. Ia memang mendapatkan keuntungan besar dari proyek terakhir, tetapi ia tidak menyangka Riko akan membocorkan hal itu kepada ibunya. Selama ini, Riko tidak pernah bekerja. Suaminya itu selalu beralasan sedang merintis bisnis. Namun bisnis itu tidak pernah membuahkan hasil. Semua kebutuhan rumah tangga, cicilan mobil Riko, hingga uang saku Ibu Murti dan Farah, semuanya berasal dari keringat Diska. Ibu Murti melanjutkan ucapannya tanpa rasa malu. Ia berkata bahwa mulai bulan ini, ia dan Farah ingin jatah bulanan mereka dinaikkan. Ia menyebutkan angka yang sangat spesifik, yaitu 50% dari total pendapatan bersih Diska. Ibu Murti beralasan bahwa sebagai menantu, Diska wajib membahagiakan mertua dan ipar. Ia juga menambahkan bahwa Farah butuh modal untuk gaya hidupnya, karena teman-teman sosialitanya sering mengadakan arisan di tempat-tempat mewah. Ibu Murti menegaskan bahwa mereka tidak mau lagi menerima jatah recehan seperti bulan-bulan sebelumnya. Ruangan itu hening sejenak setelah permintaan gila itu terlontar. Diska merasa darahnya berdesir hebat. Separuh gajinya diminta begitu saja, tanpa rasa terima kasih, tanpa empati atas kerja kerasnya membanting tulang siang dan malam. Diska menatap Riko lagi, berharap suaminya akan melarang ibunya. Namun, Riko justru berkata pelan tanpa menatap Diska. Riko bilang bahwa Diska sebaiknya menuruti saja keinginan ibunya agar tidak ribut. Karena menurut Riko, uang Diska memang berlebih dan tidak ada salahnya berbagi dengan keluarga. Mendengar ucapan Riko, hati Diska seperti disiram air es. Dingin dan beku. Selama 4 tahun ia bersabar. Ia menutup mata saat Riko malas-malasan di rumah. Ia menutup telinga saat Ibu Murti menyindirnya mandul karena belum memberi cucu. Ia menutup mulut saat Farah meminjam baju-baju mahalnya dan mengembalikannya dalam keadaan rusak. Namun malam ini, permintaan mereka dan sikap Riko yang tidak tahu diri benar-benar menjadi titik balik. Kesabaran Diska yang seluas samudra akhirnya mencapai batas tepinya. Alih-alih marah atau berteriak, Diska justru tersenyum. Itu bukan senyum manis yang biasa ia berikan, melainkan senyum tipis yang penuh arti dan misterius. Wajah lelahnya seketika berubah menjadi tenang. Sangat tenang hingga membuat suasana ruangan menjadi sedikit mencekam. Diska berkata dengan suara lembut namun tegas, bahwa kebetulan sekali Ibu Murti dan Farah datang malam ini. Ia berkata bahwa ia sebenarnya sudah menyiapkan sesuatu untuk mereka, sesuatu yang sudah lama mereka minta, yaitu kejelasan harta. Mata Ibu Murti dan Farah langsung berbinar. Ketamakan terpancar jelas dari wajah mereka. Mereka mengira Diska akan memberikan uang tunai atau mungkin perhiasan sebagai tanda bakti. Farah bahkan langsung menegakkan punggungnya, melupakan keripik kentang di tangannya. Farah bertanya dengan antusias apa yang akan diberikan Diska. Apakah itu kunci mobil baru atau uang tunai? Diska tidak menjawab pertanyaan Farah. Ia hanya meminta mereka menunggu sebentar. Dengan langkah anggun dan tenang, Diska berjalan menuju kamar tidurnya. Di dalam kamar, ia membuka laci brankas kecil yang tersembunyi di dalam lemari pakaiannya. Di sana, sebuah amplop coklat tebal sudah tersimpan rapi sejak seminggu yang lalu. Diska menatap amplop itu sejenak. Ini adalah bom waktu yang sudah ia rakit dengan hati-hati bersama pengacara kepercayaannya. Selama ini ia ragu untuk memberikannya, masih berharap Riko akan berubah. Namun kejadian malam ini meyakinkannya bahwa tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Diska mengambil amplop coklat itu. Tebal dan berat. Ia merapikan jilbabnya di depan cermin, memastikan wajahnya tidak memperlihatkan kesedihan, melainkan kekuatan. Ia adalah wanita mandiri, ia adalah pejuang, dan malam ini ia akan memenangkan kembali hidupnya. Diska keluar dari kamar dengan membawa amplop tersebut di tangan kanannya. Langkah kakinya terdengar mantap di lantai marmer. Kembali di ruang tamu, ketiga orang itu menatap Diska dengan penuh harap. Riko pun kini menegakkan kepalanya, penasaran dengan apa yang dibawa istrinya. Diska meletakkan amplop coklat itu di atas meja kaca, tepat di hadapan Ibu Murti. Suara amplop yang menyentuh meja terdengar begitu jelas di ruangan yang hening itu. Diska mempersilakan mereka membukanya. Ia berkata bahwa ini adalah jawaban atas semua permintaan mereka selama ini. Ibu Murti dengan cepat menyambar amplop itu. Tangannya sedikit gemetar karena tidak sabar. Dalam pikirannya, amplop setebal ini pasti berisi tumpukan uang pecahan 100.000, atau mungkin sertifikat tanah yang akan dibalik nama menjadi miliknya. Farah ikut mendekat, kepalanya melongok ingin melihat isi di dalamnya. Senyum lebar menghiasi wajah mereka. Senyum kemenangan karena merasa berhasil menekan Diska. Riko pun tersenyum tipis, merasa bangga karena istrinya begitu penurut.
Mereka tidak tahu bahwa di dalam amplop itu tersimpan badai yang akan menghancurkan kesombongan mereka dalam sekejap mata. Suara kertas yang dirobek dengan kasar memecah keheningan ruang tamu. Ibu Murti tidak sabar untuk melihat hadiah yang ia kira uang tunai itu. Dengan gerakan rakus, ia merobek segel amplop coklat besar tersebut. Farah di sebelahnya sudah bersiap dengan tangan terbuka, seolah siap menampung limpahan rezeki. Riko pun memajukan badannya, matanya berbinar mengharapkan bagian. Namun, ketika Ibu Murti membalikan amplop itu untuk menumpahkan isinya ke meja, tidak ada lembaran uang merah yang berjatuhan. Yang keluar dari amplop itu hanyalah tumpukan kertas dokumen resmi dengan kop surat yang tampak serius. Beberapa lembar kertas putih itu meluncur keluar dan berserakan di atas meja kaca yang penuh remah makanan. Hening. Senyum di wajah Ibu Murti perlahan memudar, berganti dengan kerutan bingung di dahinya. Farah yang tadinya antusias kini melongo, menatap tumpukan kertas itu dengan tatapan tidak percaya. Riko mengerutkan kening, mencoba membaca tulisan yang tertera di kop surat paling atas. Ibu Murti mengambil lembar pertama dengan tangan gemetar. Matanya menyipit membaca judul dokumen tersebut. Tulisan tebal di bagian tengah atas kertas itu berbunyi, "Surat gugatan cerai." Detik itu juga, wajah Ibu Murti yang tadinya merah karena gembira, langsung berubah pucat pasi seputih kapas. Mulutnya ternganga, namun tidak ada suara yang keluar. Ia menatap Diska dengan tatapan horor, seolah menantunya itu baru saja berubah menjadi hantu. Diska masih berdiri tegak di tempatnya, kedua tangannya terlipat di dada dengan tenang. Ekspresinya datar, tidak ada rasa takut atau ragu sedikit pun. Ia membiarkan mereka mencerna kejutan pertama itu sebelum kejutan berikutnya menghantam. Farah, yang melihat ibunya mematung, segera menyambar kertas-kertas lain yang ada di meja. Ia membaca dokumen kedua. Itu adalah bundelan rekapitulasi hutang dan tagihan. Di sana tertera daftar panjang hutang Riko, mulai dari pinjaman online ilegal, cicilan kartu kredit yang macet, hingga hutang judi bola yang selama ini disembunyikan Riko. Di halaman depan bundelan itu, terdapat surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani Diska, menyatakan bahwa terhitung mulai tanggal hari ini, Diska berhenti menanggung dan membayar semua cicilan tersebut. Farah membelalakan matanya. Ia tahu betul kakaknya tidak punya penghasilan. Jika Diska berhenti membayar, maka habislah mereka. Riko yang akhirnya sadar situasi langsung menyambar kertas gugatan cerai dari tangan ibunya. Matanya bergerak liar membaca poin-poin gugatan. Di sana tertulis jelas alasan perceraian, ketidakmampuan suami memberikan nafkah, perilaku manipulatif, dan campur tangan keluarga suami yang berlebihan. Riko membanting kertas itu ke meja dan berdiri menantang Diska. Ia berteriak, bertanya apa maksud semua ini. Ia menuduh Diska bercanda dan menyebut lelucon ini tidak lucu sama sekali. Riko berusaha menggunakan nada intimidasi yang biasa ia pakai, berharap Diska akan menciut dan meminta maaf. Namun, Diska tidak bergeming. Dengan suara rendah yang penuh wibawa, Diska menjawab bahwa ia tidak pernah seserius ini seumur hidupnya. Ia menjelaskan bahwa amplop itu bukan lelucon. Itu adalah kenyataan baru yang harus mereka hadapi. Diska menunjuk dokumen ketiga yang masih tergeletak di meja, yang belum disentuh oleh mereka. Ibu Murti, yang mulai sadar dari syoknya, dengan tangan gemetar mengambil dokumen ketiga itu. Itu adalah salinan sertifikat hak milik rumah. Di sana tertulis jelas nama pemilik tunggal, Diska. Tidak ada nama Riko. Dokumen itu disertai bukti transfer pembelian rumah yang dilakukan Diska jauh sebelum menikah, menegaskan bahwa rumah mewah yang mereka injak saat ini adalah harta bawaan Diska, bukan harta gonogini yang bisa dibagi. Ibu Murti berteriak histeris. Ia melemparkan sertifikat itu ke lantai. Ia memaki Diska sebagai istri durhaka dan menantu tidak tahu diuntung. Ia berteriak bahwa Riko adalah suami, kepala keluarga, dan berhak atas segalanya yang dimiliki istri. Ibu Murti mengancam akan menuntut Diska jika berani menceraikan anaknya tanpa pembagian harta yang adil. Diska hanya menggelengkan kepala melihat tingkah laku mereka yang semakin tidak terkendali. Ia melangkah maju sedikit, membuat Riko mundur selangkah karena terintimidasi oleh aura dingin istrinya. Diska berkata bahwa ia sudah berkonsultasi dengan pengacara terbaik. Ia mempersilakan Ibu Murti menuntut semaunya, karena ia memiliki bukti lengkap kemana saja aliran dana selama ini pergi, termasuk bukti transfer bulanan ke rekening Ibu Murti dan Farah yang jumlahnya fantastis, sementara Riko tidak pernah memberikan 1 rupiah pun untuk nafkah rumah tangga. Diska kemudian melihat jam tangannya. Ia berkata bahwa ia sudah lelah dan ingin istirahat. Ia memberikan waktu 10 menit bagi mereka untuk mengemasi barang-barang pribadi mereka yang ada di ruang tamu, dan segera keluar dari rumahnya. Diska menegaskan bahwa malam ini juga, detik ini juga, Riko bukan lagi suaminya secara agama,
dan proses hukum negara akan segera berjalan. Rumah ini adalah miliknya, dan ia berhak mengusir siapapun tamu yang tidak diundang dan tidak tahu diri. Riko mencoba melunakkan suasana. Ia sadar gertakannya tidak mempan. Ia mengubah taktik menjadi memelas. Ia mendekati Diska, mencoba meraih tangan istrinya itu. Riko berkata dengan suara lembut yang dibuat-buat, memohon agar Diska tidak emosi. Ia bilang bahwa masalah ini bisa dibicarakan baik-baik. Riko mengingatkan kenangan manis mereka dan meminta Diska kasihan pada ibunya yang sudah tua jika harus keluar malam-malam begini. Diska menepis tangan Riko dengan kasar. Ia menatap mata suaminya itu dengan tatapan jijik. Diska bertanya di mana rasa kasihan Riko saat Diska bekerja sampai sakit tipes bulan lalu dan Riko malah asyik main game? Di mana rasa kasihan Riko saat ibunya menghina orang tua Diska? Diska menegaskan bahwa rasa kasihannya sudah habis, dikeruk habis oleh keserakahan mereka. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. 2 orang satpam kompleks yang berbadan tegap masuk dengan wajah serius. Ternyata sebelum masuk rumah tadi, Diska sudah mengirim pesan kepada pos keamanan untuk bersiap jika terjadi keributan. Kehadiran satpam membuat nyali Riko, Ibu Murti, dan Farah menciut seketika. Diska memerintahkan satpam untuk membantu tamu-tamunya keluar dari rumah karena sudah mengganggu ketertiban dan kenyamanan pemilik rumah. Ibu Murti menangis meraung-raung, berakting seolah ia disiksa, berharap tetangga dengar. Namun, satpam kompleks perumahan elit itu sudah terlatih dan profesional. Mereka dengan tegas namun sopan menggiring Riko, Ibu Murti, dan Farah keluar. Farah sempat mencoba mengambil toples kue mahalnya, tapi ditahan oleh satpam. Mereka didorong keluar pagar, dan gerbang besi yang tinggi itu ditutup rapat di depan hidung mereka. Di luar pagar, angin malam terasa menusuk tulang. Mereka bertiga berdiri di trotoar dengan wajah bingung dan pakaian seadanya. Tas tangan Farah tertinggal di dalam, begitu juga dompet Riko yang tergeletak di meja kamar. Untungnya, Riko masih memegang ponsel dan dompet saku celananya. Tetangga yang kebetulan lewat menatap mereka dengan curiga, membuat rasa malu mulai merayap naik ke wajah Ibu Murti. Riko mencoba membuka gerbang, tapi terkunci otomatis. Ia berteriak memanggil Diska, tapi lampu depan rumah justru dimatikan, tanda bahwa pemilik rumah benar-benar sudah tidak peduli. Ibu Murti memukul-mukul lengan Riko, menyalahkan anaknya itu karena tidak becus mengendalikan istri. Farah merengek kepanasan dan digigit nyamuk. Dengan sisa harga diri yang ada, Riko memesan taksi online. Mereka memutuskan untuk pergi ke hotel terdekat. Di dalam taksi, keheningan pecah oleh gerutuan Ibu Murti. Ia berkata dengan sombong bahwa Diska pasti hanya menggertak. Ia yakin besok pagi Diska akan datang memohon maaf sambil menangis dan mencium kakinya. Ibu Murti meyakinkan Farah dan Riko bahwa wanita seperti Diska tidak akan bisa hidup tanpa suami. Mereka masih tenggelam dalam penyangkalan, tidak menyadari bahwa malam ini adalah awal dari kehancuran total hidup mereka. Mereka menuju hotel bintang 3, masih berniat menggunakan kartu kredit tambahan Riko untuk membayarnya, tanpa tahu bahwa kartu itu sudah menjadi sampah plastik yang tidak berguna. Taksi online yang membawa Riko, Ibu Murti, dan Farah melaju membelah jalanan kota yang mulai lengang. Di dalam mobil, keheningan terasa begitu mencekam, hanya terdengar suara napas kasar Ibu Murti yang masih menahan amarah. Riko duduk di kursi depan, matanya menatap kosong ke jalanan aspal yang tersorot lampu kendaraan. Pikirannya berkecamuk, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi dalam hitungan jam. 4 tahun hidup nyaman, makan enak, tidur nyenyak, dan segala kebutuhan terpenuhi tanpa harus mengeluarkan keringat, tiba-tiba lenyap begitu saja seperti asap. Ia meraba saku celananya, merasakan dompet kulitnya yang kini terasa jauh lebih tipis dari biasanya. Selama ini, ia tidak pernah pusing soal isi dompet karena ada kartu kredit tambahan dari Diska yang selalu siap digesek kapan saja dan di mana saja. Mobil berhenti di depan lobi sebuah hotel bintang 3 di pinggir kota. Riko sengaja tidak memilih hotel mewah langganan mereka karena ia sadar uang tunai di dompetnya terbatas, dan ia belum yakin apakah kartu kredit di tangannya masih berfungsi atau tidak. Farah turun dengan wajah masam sambil menenteng sepatu hak tingginya yang patah sebelah, karena terburu-buru saat diusir satpam tadi. Ibu Murti turun dengan gaya angkuh yang dipaksakan, seolah ia adalah tamu VIP yang sedang melakukan inspeksi mendadak, padahal penampilannya malam itu jauh dari kata elegan. Daster rumahan yang ia pakai terlihat kusut, dan wajahnya berminyak karena keringat kepanikan. Mereka berjalan menuju meja resepsionis. Petugas hotel menyapa dengan senyum standar operasional prosedur, namun tatapan matanya sedikit menyeratkan keheranan melihat penampilan tamu di hadapannya. Riko dengan percaya diri mengeluarkan kartu kredit platinum berwarna hitam dari dompetnya, kartu yang selama ini menjadi simbol status palsunya. Ia meminta 1 kamar suite untuk mereka bertiga,
agar bisa beristirahat dengan nyaman. Ibu Murti mengangguk setuju, ia tidak mau tidur berdesak-desakan di kamar sempit. Baginya, standar hidup tidak boleh turun meskipun sedang terusir. Petugas menerima kartu itu dan menggeseknya di mesin EDC. Riko mengetukkan jari di meja marmer, menunggu struk keluar. Namun, mesin itu berbunyi bip panjang yang menyakitkan telinga. Petugas mencoba sekali lagi, menggosok chip kartu ke bajunya, lalu memasukkannya kembali. Hasilnya sama. Layar mesin menampilkan tulisan declinet. Petugas itu menatap Riko dengan senyum canggung dan memberitahu bahwa transaksinya ditolak oleh bank penerbit. Wajah Riko mulai memerah. Ia bersikeras meminta petugas mencoba lagi, berdalih mungkin mesinnya yang rusak atau sinyalnya yang jelek. Antrean di belakang mereka mulai panjang. Orang-orang mulai berbisik-bisik, membuat telinga Riko panas. Farah menyenggol lengan kakaknya, berbisik mendesak agar Riko segera membereskannya, karena ia sudah sangat malu. Riko mencoba kartu debit lain yang juga diberikan Diska untuk belanja bulanan. Hasilnya nihil. Semua akses keuangan yang terhubung dengan Diska sudah diblokir total. Malam itu, Riko baru menyadari betapa cepatnya Diska bertindak. Wanita yang ia kira lemah lembut itu ternyata memiliki persiapan yang matang dan mematikan. Akhirnya, dengan tangan gemetar menahan malu, Riko mengeluarkan beberapa lembar uang tunai terakhir dari dompet pribadinya. Uang itu adalah sisa uang jajan yang ia sisihkan diam-diam dari uang belanja bulan lalu. Jumlahnya tidak seberapa. Ia membatalkan pesanan kamar suite mewah dan menggantinya dengan satu kamar standar paling murah, dengan tambahan satu kasur lipat ekstra bed. Itu pun sudah menghabiskan hampir separuh uang tunai yang ia pegang. Ibu Murti melotot tidak terima, protes bahwa kamar standar pasti sempit dan bau, tapi Riko membentak pelan ibunya untuk diam karena mereka tidak punya pilihan lain. Mereka masuk ke dalam kamar hotel yang terletak di ujung lorong lantai 2. Bau apek karpet tua menyambut hidung mereka begitu pintu dibuka. Kamarnya sempit, hanya ada satu kasur ukuran queen dan jendela kecil yang menghadap ke tembok gedung sebelah. Farah langsung melempar tubuhnya ke kasur, menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya. Ia biasa tidur di kamar luas dengan AC dingin dan bed cover sutra, kini ia harus tidur di kasur yang pernya sudah terasa menonjol menusuk punggung. Ibu Murti duduk di kursi kayu reot di sudut kamar, memijat pelipisnya yang berdenyut kencang. Ia mulai mengoceh, menyalahkan Riko yang tidak punya simpanan uang sendiri. Malam itu menjadi malam terpanjang bagi mereka. Tidak ada yang bisa tidur nyenyak. Suara dengkuran Riko yang keras beradu dengan isak tangis Farah dan gerutuan Ibu Murti. Perut mereka mulai keroncongan karena belum makan malam, tapi Riko melarang mereka memesan layanan kamar, karena harganya yang tidak masuk akal. Mereka terpaksa minum air keran yang dimasak di teko listrik hotel, untuk mengganjal perut. Rasa lapar itu membawa ingatan mereka kembali ke meja makan di rumah Diska yang selalu penuh dengan makanan lezat, yang sayangnya tidak pernah mereka syukuri. Keesokan paginya, cahaya matahari masuk melalui celah gorden yang kusam. Mereka bangun dengan badan pegal-pegal. Farah merengek minta sarapan buffet hotel, tapi Riko menolak mentah-mentah. Paket kamar yang ia bayar semalam adalah paket tanpa sarapan demi menghemat biaya. Riko keluar sebentar mencari minimarket, kembali membawa 3 bungkus roti tawar murah dan air mineral botol besar. Ibu Murti menatap roti itu dengan tatapan hina, seolah itu adalah makanan sampah, namun rasa lapar memaksanya memakan roti kering itu tanpa selai. Setelah sarapan yang menyedihkan itu, Riko mulai mencoba menghubungi saudara-saudara dan teman-temannya. Ia duduk di tepi kasur, memegang ponselnya dengan penuh harap. Ia menekan nomor pamannya, adik dari almarhum ayahnya. Telepon tersambung. Dengan suara yang dibuat-buat sedih, Riko menceritakan bahwa ia sedang bertengkar hebat dengan Diska dan diusir dari rumah. Ia meminta bantuan pinjaman uang untuk menyewa tempat tinggal sementara. Namun, jawaban yang diterima Riko di luar dugaan. Pamannya justru tertawa sinis di ujung telepon. Pamannya berkata bahwa ia sudah tahu tabiat Riko dan ibunya yang selama ini hanya menumpang hidup pada menantu. Berita tentang keributan di rumah Diska ternyata sudah menyebar di grup WhatsApp keluarga besar, entah siapa yang memulainya, mungkin tetangga yang melihat kejadian semalam. Pamannya menegaskan tidak mau meminjamkan uang 1 rupiah pun, karena tahu Riko tidak akan pernah bisa membayarnya. Telepon ditutup sepihak. Riko mencoba menelepon teman-teman nongkrongnya, orang-orang yang selama ini ia traktir menggunakan uang Diska. Ia berharap solidaritas pertemanan bisa menyelamatkannya. Tapi satu persatu dari mereka menolak dengan berbagai alasan klise. Ada yang bilang sedang tidak punya uang, ada yang bilang sedang di luar kota, bahkan ada yang langsung memblokir nomor Riko begitu tahu ia mau meminjam uang. Riko sadar, selama ini teman-temannya hanya mendekatinya karena uang. Tanpa uang Diska, Riko hanyalah parasit yang tidak berharga di mata mereka.
Kenyataan pahit itu menghantam Riko tepat di ulu hati. Ia menatap Ibu Murti dan Farah yang menunggunya dengan wajah harap-harap cemas. Riko menggeleng lemah, memberi isyarat bahwa tidak ada bantuan yang datang. Wajah Ibu Murti semakin keruh. Ia mulai memaki-maki keluarga besarnya yang dianggap pelit dan tidak punya hati. Ia tidak sadar bahwa selama ini ia sendiri yang memutus tali silaturahmi dengan kesombongannya saat merasa kaya raya. Siang harinya, pihak hotel menelepon ke kamar, mengingatkan waktu check-out sudah dekat. Mereka harus segera keluar atau dikenakan biaya tambahan 1 malam lagi. Riko mengecek dompetnya. Uang yang tersisa tidak cukup untuk membayar malam kedua di hotel itu. Mereka benar-benar harus pergi. Dengan langkah gontai, mereka mengemasi barang-barang sedikit yang mereka bawa. Saat menyerahkan kunci di resepsionis, Riko merasa harga dirinya sudah hancur lebur. Tidak ada lagi Riko yang gaya, tidak ada lagi Ibu Murti yang sosialita. Yang ada hanyalah 3 orang gelandangan baru yang bingung harus melangkah kemana. Matahari siang itu terasa sangat terik menyengat kulit. Mereka berdiri di pinggir jalan raya dengan debu kendaraan yang beterbangan. Farah mengeluh kepanasan, kulitnya yang biasa dirawat di klinik kecantikan kini terpapar polusi langsung. Ibu Murti menyeret kakinya yang sakit. Mereka berjalan tanpa tujuan pasti, mencari tempat berteduh yang murah, tempat di mana sisa uang receh Riko bisa membeli atap untuk 1 atau 2 malam lagi. Realita tanpa Diska ternyata jauh lebih kejam dan menakutkan daripada mimpi buruk manapun yang pernah mereka bayangkan. Setelah berjalan kaki cukup jauh dan bertanya sana-sini, akhirnya Riko menemukan sebuah tempat yang sesuai dengan sisa uang di kantongnya. Bukan hotel, bukan pula losmen, melainkan sebuah kontrakan petak di dalam gang sempit yang becek dan gelap. Gang itu begitu sempit hingga 2 motor saja susah untuk berpapasan. Bau got yang menyengat langsung menusuk hidung begitu mereka memasuki kawasan padat penduduk itu. Ibu Murti menutup hidungnya dengan ujung daster, wajahnya menyeratkan rasa jijik yang luar biasa. Farah berjalan jinjit, takut sepatu dan kakinya terkena lumpur hitam yang menggenang di jalan setapak. Pemilik kontrakan, seorang bapak tua dengan kaos singlet dan rokok terselip di bibir, menunjukkan kamar kosong yang letaknya paling ujung. Kamar itu ukurannya sangat kecil, mungkin hanya seukuran kamar mandi di rumah Diska dulu. Ket temboknya sudah mengelupas di sana-sini, memperlihatkan semen yang lembab dan berjamur. Lantainya hanya plesteran semen kasar tanpa keramik. Tidak ada kasur, tidak ada lemari, hanya sebuah ruangan kosong melompong dengan 1 lampu remang-remang yang menggantung di langit-langit. Kamar mandinya ada di dalam, tapi kondisinya mengenaskan. Pintunya setengah hancur dimakan rayap, bak mandinya berlumut, dan klosetnya model jongkok yang sudah kusam warnanya. Riko membayar uang sewa untuk 1 bulan. Harganya murah, sangat murah, tapi itu pun menghabiskan hampir seluruh sisa uang tunainya. Sekarang, di dompetnya hanya tersisa beberapa lembar uang ribuan yang lusuh. Bapak pemilik kontrakan menyerahkan kunci yang sudah berkarat, lalu pergi begitu saja tanpa banyak bicara, meninggalkan mereka bertiga terpaku menatap istana baru mereka. Ibu Murti langsung terduduk di lantai semen yang dingin, kakinya terasa mau copot. Ia menangis tanpa suara, air matanya membasahi pipi yang kusam. Ia tidak pernah membayangkan di masa tuanya, ia harus tinggal di tempat seperti kandang kambing ini. Dulu ia selalu membanggakan diri di depan teman-teman arisannya, bahwa anaknya menikah dengan wanita kaya, dan ia tinggal di rumah gedongan. Sekarang, bayangan cemoohan teman-temannya menghantui pikirannya. Farah berdiri di pojok ruangan, menatap kecoa yang merayap di dinding dengan tatapan ngeri. Ia ingin berteriak, tapi tenaganya sudah habis. Malam pertama di kontrakan itu adalah siksaan fisik dan mental. Tanpa kasur dan bantal, mereka tidur beralaskan beberapa lembar koran bekas yang ditemukan Riko di teras tetangga. Nyamuk-nyamuk ganas berdengung di telinga mereka sepanjang malam, menggigiti kulit halus Farah hingga bentol-bentol merah. Suara bising dari tetangga sebelah yang sedang bertengkar, suara musik dangdut yang diputar kencang, dan tangisan bayi yang melengking membuat mereka tidak bisa memejamkan mata sedetik pun. Udara di dalam kamar terasa panas dan pengap, karena tidak ada ventilasi yang memadai, membuat keringat bercucuran membasahi baju mereka yang sudah bau apek karena belum diganti. 2 hari berlalu, rasa lapar menjadi musuh utama mereka. Uang Riko benar-benar habis, 0 besar. Perut mereka perih melilit. Farah yang tidak tahan akhirnya mengusulkan ide gila namun satu-satunya jalan keluar, menjual barang-barang yang menempel di badan mereka. Ia melepas jam tangan yang ia pakai. Itu adalah jam tangan pemberian Diska saat ulang tahunnya tahun lalu. Farah yakin jam itu harganya mahal. Riko juga melepas cincin kawinnya, sebuah simbol pernikahan yang memang tidak pernah ia hargai maknanya. Riko pergi ke pasar loak yang letaknya tidak jauh dari gang kontrakan. Ia mendatangi pedagang emas pinggir jalan dan tukang jam bekas. Saat jam tangan Farah diperiksa, tukang jam itu tertawa.
Ternyata jam tangan yang dikira Farah berharga puluhan juta itu, hanyalah jam tangan fashion biasa yang harga jual kembalinya sangat jatuh. Apalagi tanpa kotak dan sertifikat. Rico terpaksa melepasnya dengan harga sangat murah, cukup untuk makan nasi bungkus selama seminggu. Cincin kawinnya sedikit lebih berharga karena terbuat dari emas murni, tapi pedagang itu menawarnya sadis karena Rico terlihat butuh uang cepat. Dengan berat hati dan rasa dongkol, Rico menerima uang hasil penjualan itu. Pulang ke kontrakan, Rico membawa 3 bungkus nasi rames dengan lauk telur dadar dan sayur nangka. Itu adalah makanan mewah pertama mereka dalam 3 hari. Mereka makan dengan lahap menggunakan tangan, melupakan etika makan yang dulu selalu dijunjung tinggi oleh Ibu Murti. Tidak ada lagi piring keramik, tidak ada sendok perak. Hanya kertas minyak dan jari-jari yang kotor. Setelah kenyang, rasa penyesalan mulai merayap masuk kembali. Farah duduk bersandar di tembok, mengeluarkan ponselnya. Baterainya tinggal sedikit, dan ia menumpang sinyal wifi gratis dari warung kopi di depan gang yang kadang nyambung kadang putus. Farah membuka media sosial, sebuah kebiasaan lama yang sulit dihilangkan. Ia ingin melihat dunia luar, ingin melihat kehidupan teman-temannya yang masih bersenang-senang. Namun, apa yang ia temukan di beranda media sosialnya membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Sebuah video sedang viral, dibagikan oleh ribuan orang. Thumbnail video itu menampilkan wajah yang sangat ia benci sekaligus ia rindukan, Diska. Di video itu, Diska berdiri di atas panggung megah, memegang gunting pita emas. Ia terlihat begitu cantik, anggun, dan berwibawa dengan balutan busana muslimah modern yang elegan. Di belakangnya terpampang logo perusahaan besar yang baru saja membuka kantor cabang utama. Judul beritanya tertulis besar-besar, CEO muda inspiratif, Diska Anindya, meresmikan kantor pusat baru senilai miliaran rupiah tanpa hutang. Farah gemetar. Ia mengeklik profil akun gosip yang memposting video itu. Di sana tertulis fakta-fakta tentang Diska yang selama ini tidak pernah diketahui atau dipedulikan oleh keluarga Rico. Ternyata Diska bukan sekadar karyawan level manajer seperti yang mereka kira. Diska adalah pendiri dan pemilik tunggal sebuah perusahaan startup teknologi yang sedang naik daun. Selama ini Diska menyembunyikan jabatan aslinya agar Rico tidak merasa minder, dan agar keluarga Rico tidak memanfaatkannya lebih jauh. Ironisnya, justru kerendahan hati Diska itulah yang membuat mereka semakin semena-mena. "Bu, Mas Rico, lihat ini." Suara Farah tercekat. Ia menyodorkan layar ponselnya ke depan wajah Ibu Murti dan Rico. Ibu Murti menyipitkan mata, membaca judul berita itu. Matanya membelalak lebar, mulutnya menganga tak percaya. Ia melihat angka-angka valuasi perusahaan Diska yang disebutkan dalam artikel itu. Jumlahnya nolnya begitu banyak hingga ia pusing menghitungnya. Rico merebut ponsel itu, membaca setiap kata dengan napas memburu. Ia melihat foto Diska yang tersenyum lepas, senyum yang tidak pernah ia lihat saat Diska bersamanya. Dia yang punya perusahaan itu. Rico bergumam, suaranya parau. "Selama ini aku kira dia cuma manajer operasional." "Bodoh. Kamu bodoh, Rico." Ibu Murti tiba-tiba memukuli punggung Rico dengan brutal. "Istrimu sekaya itu dan kamu tidak tahu. Kita baru saja membuang tambang emas, Rico. Tambang emas." Ibu Murti histeris, menjambak rambutnya sendiri yang sudah kusut. Rasa penyesalan bercampur keserakahan meledak di dadanya. Ia membayangkan hidup seperti ratu yang seharusnya bisa ia nikmati jika saja ia sedikit lebih baik pada Diska, atau setidaknya jika ia tidak menuntut berlebihan malam itu. Farah menangis meraung-raung. Rasa iri membakar hatinya hingga hangus. Ia melihat komentar-komentar netizen yang memuji kecantikan dan kesuksesan Diska. Tidak ada satupun yang tahu bahwa mantan adik ipar sang CEO kini sedang duduk di lantai semen kotor, digigiti nyamuk, dan makan nasi bungkus. Kontras nasib ini begitu tajam, begitu menyakitkan. Mereka telah jatuh dari langit ke dasar jurang, dan yang paling menyakitkan adalah kesadaran bahwa mereka sendiri yang memotong tali pengamannya. Di layar ponsel yang mulai redup itu, senyum Diska seolah mengejek kebodohan mereka. Rico melempar ponsel itu ke kasur koran, lalu membenamkan wajahnya ke lutut. Rasa lapar mungkin sudah hilang sejenak, tapi rasa sakit karena kehilangan kesempatan seumur hidup baru saja dimulai. Mereka kini berada di titik nol, benar-benar nol, sementara orang yang mereka buang kini terbang tinggi tak terjangkau. Kabar tentang kesuksesan Diska yang mereka lihat di media sosial bukannya membuat Ibu Murti, Rico, dan Farah sadar diri, melainkan justru memantik api keserakahan yang lebih besar. Di dalam kontrakan sempit yang pengap dan berbau lembab itu, Ibu Murti duduk bersila dengan wajah tegang namun matanya menyala-nyala. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa menantu yang baru saja ia usir dari hidupnya ternyata
adalah seorang miliarder. Logika Ibu Murti sudah terbolak-balik karena himpitan ekonomi dan gengsi yang hancur. Dalam pikirannya yang picik, kesuksesan Diska pasti ada andil dari Riko, anaknya. Ia merasa Riko sebagai suami berhak mendapatkan bagian dari kekayaan itu, atau setidaknya pesangon yang layak untuk memulai hidup baru, bukan dicampakkan begitu saja seperti sampah. Ibu Murti mulai menyusun rencana. Ia tahu mereka tidak punya uang untuk menyewa pengacara hebat guna melawan Diska di meja hijau. Namun, Ibu Murti merasa punya senjata yang jauh lebih ampuh di zaman sekarang, yaitu opini publik. Ia yakin bahwa masyarakat Indonesia sangat mudah tersentuh oleh cerita sedih tentang orang tua yang terzalimi. Rencananya sederhana namun jahat. Mereka akan mendatangi kantor pusat perusahaan Diska. Di sana, mereka akan membuat keributan. Ibu Murti akan berpura-pura menjadi mertua malang yang sakit-sakitan dan ditelantarkan oleh menantu yang kaya raya. Ia akan menuduh Diska sebagai wanita kejam yang kacang lupa kulitnya, yang membuang keluarga suami setelah sukses. Riko awalnya ragu dengan rencana ibunya. Ia masih memiliki sedikit rasa malu, apalagi ia tahu betul bahwa dirinya lah yang salah. Namun, perut yang lapar dan bayangan hidup miskin selamanya membuat akal sehatnya tumpul. Farah, di sisi lain, sangat mendukung rencana ibunya. Ia sudah membayangkan jika mereka berhasil memojokkan Diska, mungkin Diska akan memberikan uang tutup mulut dalam jumlah besar agar nama baik perusahaannya tidak hancur. Bagi Farah, harga diri sudah tidak penting lagi asalkan ia bisa kembali tidur di kasur empuk dan makan enak. Keesokan harinya, mereka mulai mempersiapkan diri untuk menjalankan sandiwara itu. Mereka sengaja tidak mandi agar terlihat lebih kusam dan menyedihkan. Ibu Murti membiarkan rambutnya acak-acakan dan memakai daster paling lusuh yang ia punya. Ia bahkan mengoleskan sedikit bedak di bibirnya agar terlihat pucat, seperti orang yang sedang sakit parah. Farah memakai kaos oblong yang sudah belel dan celana jeans sobek-sobek. Bukan sobek karena mode, tapi karena memang sudah usang. Riko hanya mengenakan kaos partai bekas yang ia temukan di tumpukan baju bekas pasar loak dan celana pendek. Penampilan mereka benar-benar seperti gelandangan yang membutuhkan pertolongan. Dengan sisa uang receh terakhir, mereka naik angkutan umum menuju kawasan bisnis elit di pusat kota. Perjalanan itu terasa sangat panjang dan menyiksa. Mereka harus berdesak-desakan dengan penumpang lain, mencium bau keringat, dan menahan panasnya udara kota. Sesampainya di depan gedung pencakar langit tempat kantor Diska berada, nyali mereka sempat ciut. Gedung itu begitu megah. Dinding kacanya berkilauan memantulkan cahaya matahari, dan orang-orang yang keluar masuk berpakaian sangat rapi dan wangi. Kontras dengan penampilan mereka yang dekil. Namun, Ibu Murti menguatkan tekad anak-anaknya. Ia berbisik bahwa gedung mewah ini seharusnya menjadi milik mereka juga. Mereka melangkah masuk ke lobi gedung. Udara sejuk dari pendingin ruangan langsung menyambut kulit mereka, sebuah kemewahan yang sudah beberapa hari ini tidak mereka rasakan. Petugas keamanan di pintu depan sempat menahan mereka karena penampilan mereka yang mencurigakan. Namun, Ibu Murti langsung melancarkan aksinya. Ia mulai menangis keras, berteriak memanggil nama Diska. Ia meronta-ronta minta diizinkan masuk untuk bertemu menantunya. Suara Ibu Murti yang melengking seketika menarik perhatian semua orang di lobi. Resepsionis, tamu-tamu bisnis, dan karyawan yang sedang lewat semua menoleh. Melihat banyak mata memandang, Ibu Murti semakin menjadi-jadi. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai marmer yang dingin, berguling-guling sambil meraung. Ia berteriak mengatakan bahwa ia kelaparan, ia diusir dari rumah oleh menantunya yang kejam, dan anaknya diceraikan hanya karena menantunya sudah kaya dan punya selingkuhan. Tuduhan-tuduhan keji itu meluncur mulus dari mulutnya. Farah ikut berjongkok di samping ibunya, memijat-mijat punggung Ibu Murti sambil memasang wajah sedih yang dibuat-buat, seolah ia adalah anak berbakti yang sedang merawat ibunya yang sekarat. Riko berdiri di samping mereka dengan wajah tertunduk, berakting sebagai suami yang teraniaya dan tidak berdaya melawan kekuasaan istri. Beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel mereka. Kamera-kamera diarahkan ke arah mereka. Inilah momen yang ditunggu-tunggu Ibu Murti. Ia yakin video ini akan viral. Ia yakin netizen akan menghujat Diska dan membela mereka. Ia membayangkan Diska akan lari ketakutan turun ke lobi, memohon ampun, dan memberikan koper berisi uang agar mereka diam. Satpam yang mencoba menenangkan Ibu Murti justru didorong dan dicakar, membuat suasana semakin kacau. Ibu Murti berteriak lantang menantang Diska untuk keluar, menyebut Diska sebagai wanita iblis berwajah malaikat. Keributan itu benar-benar berhasil menghentikan aktivitas di lobi gedung perkantoran elit tersebut. Tak lama kemudian, pintu lift khusus eksekutif terbuka. Suasana lobi yang riuh perlahan menjadi senyap ketika sosok yang diteriaki itu muncul. Diska berjalan keluar dengan tenang, didampingi 2 asisten dan kepala keamanan gedung.
Ia tidak terlihat takut, tidak terlihat panik, dan sama sekali tidak terlihat seperti orang yang akan memohon ampun. Wajahnya datar, namun matanya memancarkan ketajaman yang menembus sandiwara murah Ibu Murti. Diska berhenti beberapa meter di depan kerumunan yang melingkari keluarga mantan suaminya itu. Ia menatap Ibu Murti yang masih tergeletak di lantai dengan tatapan dingin. Riko yang melihat kedatangan Diska sempat merasa gentar, tapi ia sudah terlanjur basah, jadi ia tetap memasang wajah memelas. Pertunjukan babak kedua baru saja akan dimulai, dan Ibu Murti yakin ia berada di atas angin. Diska berdiri tegak di tengah lobi, aura kewibawaannya membuat orang-orang di sekitarnya mundur memberi jalan. Ia mengenakan setelan blazer kerja yang rapi dan elegan, sangat kontras dengan Ibu Murti yang masih berguling di lantai. Kamera-kamera ponsel pengunjung dan karyawan masih merekam kejadian itu. Bisik-bisik mulai terdengar. Sebagian orang yang tidak tahu cerita sebenarnya mulai merasa kasihan pada Ibu Murti dan memandang sinis ke arah Diska. Mereka berpikir, tegas sekali seorang wanita sukses membiarkan mertuanya mengemis di lantai seperti itu. Ibu Murti merasa mendapat dukungan angin. Ia menunjuk-nunjuk wajah Diska dengan jari telunjuknya yang gemetar. Dengan suara serak yang didramatisir, ia menuduh Diska sebagai anak durhaka yang lupa diri. Ia berteriak bahwa Diska telah memakan uang anaknya, Riko, untuk membangun perusahaan ini, lalu membuang Riko setelah sukses. Riko mengangguk-angguk lemah, mencoba meyakinkan penonton bahwa cerita ibunya benar. Farah bahkan menambahkan bumbu cerita dengan mengatakan bahwa Diska sering memukul ibunya di rumah. Diska tidak menjawab satu patah kata pun atas tuduhan itu. Ia tidak marah, juga tidak membela diri dengan kata-kata. Ia hanya mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat kepada staf IT gedung yang sudah bersiap di ruang kontrol. Detik berikutnya, layar LED raksasa yang terpampang di dinding utama lobi, yang biasanya digunakan untuk menayangkan profil perusahaan atau iklan produk, berkedip dan berubah tampilan. Semua mata sontak beralih ke layar besar tersebut. Apa yang tampil di sana bukanlah profil perusahaan, melainkan rekaman video CCTV dengan kualitas gambar yang sangat jernih dan suara yang jelas. Itu adalah rekaman dari kamera pengawas yang terpasang di ruang tengah dan dapur rumah Diska selama ini. Diska memang memasang CCTV itu demi keamanan, namun ia tidak pernah menyangka rekaman itu akan menjadi tameng pelindungnya hari ini. Video pertama diputar. Tanggal dan jam tertera jelas di pojok layar. Adegan memperlihatkan Diska yang pulang kerja dengan wajah pucat dan langkah gontai, terlihat sangat sakit. Namun, di sofa, Riko sedang asyik bermain game online dengan headset di telinga, berteriak-teriak heboh. Diska meminta tolong Riko untuk membelikan obat, tapi Riko malah melempar bantal ke arah Diska dan menyuruhnya diam karena mengganggu konsentrasinya bermain. Penonton di lobi tersentak kaget. Gumaman simpati untuk Ibu Murti mulai berubah menjadi kerutan dahi. Video berganti. Kali ini memperlihatkan Ibu Murti yang mengendap-endap masuk ke kamar Diska saat Diska sedang mandi. Ibu Murti membuka dompet Diska, mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu, lalu memasukkannya ke balik dasternya sambil tersenyum licik. Adegan berlanjut ke momen lain di mana Farah terlihat sedang membongkar lemari pakaian Diska, mencoba baju-baju kerja Diska, lalu dengan sengaja menumpahkan minuman manis ke atas blazer putih milik Diska sambil tertawa mengejek bersama ibunya. Video terakhir adalah rekaman malam pengusiran itu. Terlihat jelas bagaimana angkuhnya Ibu Murti menuntut 50% gaji Diska, bagaimana Riko hanya diam saja tidak membela istri, dan bagaimana wajah tamak mereka saat menerima amplop coklat. Suara Ibu Murti yang menghina dan menuntut terdengar menggema ke seluruh penjuru lobi melalui speaker gedung yang canggih. Lobi seketika hening, lalu meledak dengan suara cemoohan. Kali ini, cemoohan itu bukan ditujukan kepada Diska, melainkan kepada 3 orang yang masih berada di tengah lingkaran. Orang-orang yang tadi merekam dengan simpati kini merekam dengan rasa jijik. Komentar-komentar pedas mulai terdengar langsung. Seseorang berteriak menyebut mereka keluarga parasit. Yang lain meneriaki Riko sebagai suami tidak berguna. Wajah Ibu Murti yang tadi pucat karena bedak, kini pucat karena rasa malu yang luar biasa. Ia berhenti menangis. Air mata buayanya kering seketika. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya lemas. Senjata yang ia siapkan untuk menghancurkan Diska, kini berbalik menghantamnya dengan kekuatan 1000 kali lipat. Diska maju selangkah, suaranya tenang namun terdengar jelas di tengah kerumunan yang mulai riuh. Ia berkata kepada semua orang di sana, mempersilakan mereka menilai sendiri siapa yang sebenarnya menjadi korban selama 4 tahun ini. Diska menegaskan bahwa ia tidak pernah memakan uang Riko sepeser pun, justru sebaliknya, ialah yang menghidupi 3 orang dewasa yang sehat jasmani rohani ini sendirian. Riko panik. Ia merasa tatapan orang-orang seperti jarum yang menusuk kulitnya. Ia menarik tangan ibunya,
mengajak mereka kabur dari tempat itu sebelum situasi semakin buruk. Farah sudah menutupi wajahnya dengan rambut, tidak kuat menanggung malu. Namun, saat Riko hendak melangkah menuju pintu keluar, jalannya dihadang oleh 3 orang pria bertubuh besar dan berwajah garang yang memakai jaket kulit hitam. Mereka bukan satpam gedung. Mereka adalah debt collector dari aplikasi pinjaman online ilegal dan rentenir tempat Riko berhutang. Rupanya, keributan yang disiarkan live oleh beberapa orang di lobi tadi terpantau oleh jaringan penagih hutang yang memang sedang melacak keberadaan Riko. Wajah Riko pias, darah seolah berhenti mengalir di tubuhnya. Salah satu penagih hutang itu mencengkeram kerah baju Riko dengan kasar. Ia membentak Riko, menagih hutang ratusan juta yang sudah jatuh tempo plus bunganya yang mencekik. Riko tergagap, mencoba meminta tolong pada Diska. Ia berteriak memanggil nama istrinya, memohon agar Diska membayarkan hutangnya sekali ini saja agar ia tidak dihajar. Tapi Diska hanya menatapnya datar, sama sekali tidak bergerak. Diska berkata kepada kepala keamanan gedung untuk membiarkan urusan pribadi itu diselesaikan di luar, agar tidak mengganggu operasional kantor. Ibu Murti menjerit histeris saat melihat anak laki-laki kesayangannya diseret paksa oleh para penagih hutang keluar dari lobi. Ia mencoba mengejar, memukuli punggung penagih hutang yang sekeras batu itu dengan tangan rentanya, tapi ia justru terdorong jatuh lagi ke lantai. Farah hanya bisa menangis ketakutan di pojok, tidak berani membantu kakaknya. Riko diseret keluar gedung seperti karung beras, teriakannya meminta tolong hilang ditelan hiruk-pikuk jalan raya. Para penonton di lobi bertepuk tangan, bukan karena senang melihat kekerasan, tapi karena merasa puas melihat keadilan ditegakkan secara instan. Diska mengucapkan terima kasih kepada stafnya dan meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Ia kemudian berbalik badan, berjalan kembali menuju lift eksekutif dengan punggung tegak. Ia tidak menoleh lagi ke belakang, meninggalkan Ibu Murti yang meratap di lantai lobi yang dingin dan Farah yang gemetar ketakutan. Hari itu, Diska tidak hanya membersihkan nama baiknya, tapi juga memutus total bayang-bayang masa lalu yang selama ini menghantuinya. Karma telah datang menjemput pemiliknya dengan cara yang paling memalukan. Kekacauan di lobi gedung perkantoran elit itu berakhir dengan pemandangan yang menyedihkan sekaligus memuaskan bagi siapa saja yang mengetahui kebenarannya. Setelah Riko diseret paksa keluar oleh gerombolan penagih hutang yang beringas, Ibu Murti dan Farah ditinggalkan begitu saja di lantai marmer yang dingin. Satpam gedung, yang kini sudah tidak memiliki rasa hormat sedikitpun kepada mereka, meminta dengan tegas agar mereka segera pergi atau pihak gedung akan memanggil polisi atas tuduhan membuat keributan dan mengganggu ketertiban umum. Ancaman penjara itu membuat Ibu Murti yang sedang histeris seketika terdiam. Dengan tubuh gemetar dan dibantu oleh Farah yang masih menangis sesenggukan, wanita parubaya itu tertatih-tatih melangkah keluar dari gedung yang menjadi saksi bisu hancurnya harga diri mereka. Di luar gedung, matahari bersinar terik seolah ikut membakar kulit dan hati mereka. Tidak ada Riko yang bisa diandalkan. Mereka tidak tahu kemana Riko dibawa, namun bayangan mengerikan tentang apa yang akan dilakukan para penagih hutang itu menghantui pikiran Ibu Murti. Tanpa uang sepeser pun untuk ongkos pulang, mereka terpaksa berjalan kaki menyusuri trotoar panas menuju halte bus terdekat, berharap ada belas kasihan dari sopir angkutan umum atau seseorang yang berbaik hati memberikan tumpangan, meskipun harapan itu sangat tipis mengingat penampilan mereka yang kumal dan berbau keringat. Beberapa jam kemudian, kabar buruk datang bertubi-tubi bagaikan hantaman ombak yang tidak memberi jeda untuk bernapas. Riko ternyata tidak hanya dihajar babak belur oleh penagih hutang dan ditinggalkan di pinggir jalan. Nasibnya jauh lebih buruk dari itu. Polisi datang menjemputnya saat ia terkapar tak berdaya. Rupanya, Riko terlibat dalam kasus penipuan investasi bodong yang ia jalankan beberapa bulan terakhir demi mendapatkan uang cepat untuk menutupi gaya hidupnya dan sebagian hutang judinya. Selama ini, ia menggunakan nama besar perusahaan Diska secara ilegal untuk meyakinkan para korban. Kini, dengan Diska yang sudah mengklarifikasi posisinya dan menceraikannya, tameng Riko hilang. Ia resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijebloskan ke dalam sel tahanan Polres, setempat dengan wajah lebam dan tulang rusuk yang retak. Mendengar kabar itu dari tetangga kontrakan yang kebetulan melihat berita kriminal di televisi, tubuh Ibu Murti langsung kaku. Dadanya terasa sesak seolah dihimpit batu besar. Napasnya tersengal-sengal, matanya melotot menatap langit-langit kamar kontrakan yang berjamur, dan detik berikutnya, ia ambruk tidak sadarkan diri di atas lantai semen yang keras. Farah berteriak histeris, mengguncang-guncang tubuh ibunya yang mulai dingin. Ia berlari keluar berteriak minta tolong. Tetangga-tetangga yang meskipun jengkel dengan kesombongan mereka, tetap memiliki rasa kemanusiaan. Mereka bergotong royong membawa Ibu Murti ke puskesmas terdekat menggunakan becak motor. Di puskesmas, dokter memberikan vonis yang menambah kelam nasib mereka. Ibu Murti mengalami serangan stroke ringan akibat tekanan darah yang melonjak drastis dan stres berat.
Sebagian tubuh kirinya lumpuh dan bicaranya menjadi pelat, sulit dimengerti. Dokter menyarankan agar Ibu Murti dirujuk rumah sakit besar untuk perawatan intensif. Namun ketika administrasi menanyakan soal biaya atau BPJS, Farah hanya bisa terdiam dengan air mata bercucuran. Mereka tidak punya BPJS, dan tentu saja tidak punya uang tunai. Riko yang biasanya mengurus segala sesuatu kini mendekam di penjara. Diska yang dulu selalu siap sedia dengan kartu debitnya kini sudah menjadi orang asing yang tak terjangkau. Akhirnya, Ibu Murti hanya bisa dibawa pulang kembali ke kontrakan sempit itu dengan obat seadanya. Suasana di dalam kamar peta itu berubah menjadi neraka dunia yang sesungguhnya. Bau apek kamar bercampur dengan bau obat-obatan murah dan bau tubuh yang tidak terawat. Ibu Murti hanya bisa berbaring di atas alas koran dan tikar tipis. Matanya menatap kosong, sesekali mengeluarkan suara erangan yang menyayat hati karena rasa sakit dan ketidakberdayaan. Ia buang air di tempat, membuat Farah harus mengurus kotoran ibunya setiap hari. Sesuatu yang tidak pernah Farah bayangkan akan ia lakukan seumur hidupnya. Dulu, jika Ibu Murti sakit sedikit saja, Diska akan langsung memanggil dokter pribadi atau membawanya ke kamar VIP rumah sakit terbaik. Kini, Farah harus membersihkan tubuh ibunya dengan kain basah sambil menahan rasa mual dan lapar. Seminggu berlalu, dan rasa lapar semakin menjadi teror yang menakutkan. Stok beras murah yang disumbangkan tetangga sudah habis. Farah menggeledah setiap sudut tas dan saku baju ibunya, mencari barang berharga yang mungkin tersisa. Matanya tertuju pada satu-satunya benda berkilau yang masih melekat di tubuh Ibu Murti, sebuah kalung emas dengan liontin kecil. Itu adalah kalung kesayangan Ibu Murti, peninggalan almarhum suaminya yang bersumpah tidak akan pernah ia lepas. Namun, perut yang perih mengalahkan rasa sentimen. Saat Farah mencoba melepaskan kalung itu dari leher ibunya, Ibu Murti terbangun. Meski tubuhnya lemah, tangan kanannya yang masih berfungsi mencengkeram tangan Farah dengan kuat. Matanya melotot marah, mulutnya yang miring berusaha mengucapkan kata-kata larangan. Ibu Murti tidak rela harta terakhirnya diambil, bahkan oleh anaknya sendiri. Terjadilah pergulatan menyedihkan antara ibu dan anak di atas tikar lusuh itu. Farah menangis sambil memaksa menarik kalung itu, berteriak bahwa ia butuh makan, bahwa ia tidak mau mati kelaparan. Ibu Murti mengerang, air matanya menetes melihat betapa rendahnya mereka jatuh. Akhirnya, tenaga muda Farah menang. Ia berhasil merampas kalung itu, meninggalkan Ibu Murti yang menangis tanpa suara, menatap punggung anaknya yang lari keluar untuk menjual satu-satunya kenangan masa lalu yang tersisa. Uang hasil penjualan kalung itu tidak seberapa, karena surat-suratnya sudah hilang entah kemana. Farah menggunakan uang itu untuk membeli makanan enak, ayam goreng cepat saji yang sudah lama ia idamkan. Ia makan dengan rakus di sudut kamar, sementara Ibu Murti menatapnya dengan pandangan nanar, hanya diberi sisa nasi dan kuah. Hubungan darah itu seolah putus oleh kemiskinan dan keserakahan. Di dalam penjara, Riko meringkuk kedinginan di lantai sel yang padat, menjadi bulan-bulanan tahanan lain karena kasus penipuannya. Keluarga yang dulunya merasa di atas langit karena menumpang sayap orang lain, kini benar-benar hancur berkeping-keping di dasar jurang kehinaan, saling memangsa satu sama lain demi bertahan hidup. 1 bulan telah berlalu sejak insiden pengusiran dan keributan di kantor Diska. Uang hasil penjualan kalung Ibu Murti sudah lama habis tak bersisa. Realita kehidupan kini menampar Farah dengan keras, memaksanya melakukan hal yang paling ia benci dan hindari seumur hidupnya, bekerja kasar. Tidak ada lagi pilihan lain. Jika ia tidak bekerja, ia dan ibunya yang lumpuh akan mati kelaparan di dalam kontrakan sempit itu. Ijazah sarjana Farah yang didapatnya dengan susah payah, sebagian besar skripsinya pun dulu dibantu biaya cetaknya oleh Diska, ternyata tidak banyak membantu. Tidak ada perusahaan yang mau menerima karyawan tanpa pengalaman kerja yang memadai, apalagi dengan penampilan Farah yang kini kusam dan tidak terawat. Akhirnya, dengan menelan gengsi yang terasa pahit seperti empedu, Farah menerima tawaran pekerjaan dari seorang pemilik warung makan Tegal, warteg, di pinggir jalan raya yang berdebu. Tugasnya berat, mencuci piring kotor yang menumpuk, melayani pembeli yang seringkali kasar, menyapu lantai yang penuh sampah tisu dan tulang ayam, hingga membersihkan meja yang berminyak. Gajinya sangat kecil, dibayar harian, hanya cukup untuk membeli beras, telur, dan obat warung untuk Ibu Murti. Hari pertama bekerja, Farah merasa tangannya seperti mau patah. Kulit tangannya yang dulu halus dan rutin perawatan manicure mahal, kini melepuh dan merah karena terkena sabun cuci piring yang keras dan air kotor berjam-jam. Punggungnya nyeri luar biasa, karena harus terus membungkuk di depan bak cuci piring yang rendah. Setiap kali ia melihat tumpukan piring kotor dengan sisa makanan yang menjijikan, ia teringat bagaimana dulu ia sering memarahi asisten rumah tangga di rumah Diska, hanya karena ada noda sedikit di gelasnya. Ia teringat bagaimana ia dengan angkuhnya melempar baju kotor ke lantai, menyuruh orang lain memungutnya.
Kini, ialah yang harus memungut sampah orang lain. Karma itu terasa begitu nyata, meresap ke dalam pori-pori kulitnya yang perih. Di warung itu, Farah sering menjadi sasaran kemarahan pemilik warung yang galak. Kerja itu yang gesit. Jangan lelet kayak Putri Solo, bentak pemilik warung saat Farah melamun sejenak karena kelelahan. Farah hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mendesak keluar. Ia tidak berani melawan. Jika ia dipecat, ia tidak tahu harus makan apa besok. Ia juga sering digoda oleh supir-supir truk dan kuli bangunan yang makan di sana. Kata-kata mereka kasar dan melecehkan, membuat Farah merasa sangat hina. Dulu, ia selalu dijaga dan dihormati karena statusnya sebagai adik ipar pengusaha kaya. Sekarang, ia tidak lebih dari sekadar pelayan warung yang dianggap gampangan. Suatu siang yang terik, saat jam makan siang sedang ramai-ramainya, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap berhenti perlahan di seberang jalan, tepat di depan sebuah panti asuhan yang letaknya berseberangan dengan warung tempat Farah bekerja. Mobil itu terlihat sangat familiar. Jantung Farah berdegup kencang. Ia menghentikan kegiatannya mengelap meja, matanya terpaku pada pintu mobil yang terbuka. Dari kursi penumpang belakang, turunlah sosok wanita yang sangat ia kenal. Diska. Penampilan Diska terlihat semakin bersinar. Ia mengenakan gamis modern berwarna pastel yang lembut, senada dengan jilbabnya yang tertata rapi. Wajahnya cerah, memancarkan ketenangan dan kebahagiaan yang tulus. Tidak ada gurat kelelahan atau beban, seperti saat ia masih menjadi istri Riko. Diska turun sambil membawa beberapa bingkisan besar, dibantu oleh sopir pribadi yang berseragam rapi. Anak-anak panti asuhan berlarian menyambut Diska dengan tawa riang, berebut mencium tangan wanita itu. Diska tersenyum lebar, mengelus kepala mereka satu persatu dengan penuh kasih sayang. Farah terpaku menyaksikan pemandangan itu dari balik etalase kaca warung yang buram oleh uap masakan. Perbandingan nasib mereka begitu menyakitkan untuk dilihat. Di seberang sana, Diska berdiri di bawah sinar matahari sebagai sosok malaikat penolong yang dikagumi. Di sini, di balik bayang-bayang warung yang pengap, Farah berdiri dengan celemek kotor yang penuh noda kecap dan sambal, bau keringat, dan tangan yang keriput karena air sabun. Rasa iri yang dulu membakar hati Farah kini telah padam, berganti dengan rasa malu yang teramat sangat. Ia teringat betapa seringnya ia menghina Diska dulu. Ia teringat kalimat-kalimat pedasnya, "Mbak Diska itu pelit. Uangnya banyak tapi nggak mau bagi-bagi." Padahal kenyataannya, Diska selalu berbagi, tapi kepada orang yang tepat, kepada anak-anak yatim yang mendoakannya tulus, bukan kepada keluarga parasit yang hanya bisa menuntut. Farah melihat Diska tertawa lepas bersama pengurus panti. Tawa itu terdengar samar-samar sampai ke telinga Farah, terdengar seperti musik yang indah namun menyayat hati. Tiba-tiba, pemilik warung memukul meja dengan keras, membuyarkan lamunan Farah. "Woi, jangan ngelamun. Itu pelanggan di meja nomor 4 minta tambah es teh. Cepat," bentaknya. Farah tersentak kaget. Ia buru-buru mengangguk. "Iya, Bu, maaf," ucapnya lirih. Ia segera berlari ke dapur membuat es teh, tapi matanya basah. Air matanya menetes jatuh ke dalam gelas plastik yang ia pegang. Ia buru-buru menyekanya dengan lengan baju yang kotor. Saat ia mengantarkan es teh ke meja pelanggan, ia kembali mencuri pandang ke seberang jalan. Diska sudah selesai membagikan bingkisan dan hendak masuk kembali ke mobilnya. Namun, sebelum masuk, Diska seolah merasakan ada yang memperhatikan. Ia menoleh ke arah warung makan tempat Farah bekerja. Jarak mereka cukup jauh, dipisahkan oleh jalan raya yang ramai lalu lalang kendaraan. Namun, Farah merasa tatapan Diska menembus keramaian itu dan mendarat tepat di matanya. Farah membeku. Ia ingin lari, ingin sembunyi di kolong meja, tapi kakinya terpaku. Ia takut Diska mengenalinya dan melihat betapa menyedihkannya dia sekarang. Namun, Diska hanya menatap sekilas, tatapannya datar, tanpa ekspresi, seolah ia sedang melihat orang asing yang tidak penting. Tidak ada kebencian, tidak ada kemarahan, hanya ketidakpedulian yang total. Diska kemudian masuk ke dalam mobil mewahnya, pintu tertutup rapat, dan mobil itu melaju pergi meninggalkan debu jalanan. Farah terduduk lemas di kursi plastik warung. Kakinya gemetar. Tatapan kosong Diska tadi jauh lebih menyakitkan daripada tamparan. Itu adalah bukti bahwa Farah dan keluarganya benar-benar sudah dihapus dari ingatan dan kehidupan Diska. Mereka tidak lagi dianggap musuh. Mereka hanya dianggap masa lalu yang tidak berarti. Farah menyadari bahwa karma terberat bukanlah kemiskinan atau kerja keras, melainkan dilupakan dan tidak dianggap ada oleh orang yang dulu pernah mereka sia-siakan. Di tengah hiruk-pikuk warung dan teriakan pesanan makanan, Farah menangis dalam diam, meratapi nasib yang tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Ia harus menerima kenyataan bahwa mulai detik ini,
hidupnya adalah tentang piring kotor, lantai berminyak, dan penyesalan yang tiada akhir. Bayangan wajah Diska yang tenang dan mobil mewah yang melaju pergi siang itu, terus menghantui pikiran Farah sepanjang malam. Ia tidak bisa tidur di atas tikar tipisnya yang lembab. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat senyum Diska yang begitu damai, kontras dengan penderitaan yang ia alami saat ini. Bau minyak goreng bekas dari warung tempatnya bekerja masih menempel di rambut dan kulitnya, seolah menjadi pengingat permanen akan status sosialnya yang kini berada di dasar. Di sudut ruangan, Ibu Murti mengerang pelan dalam tidurnya, suara napasnya terdengar berat dan tersendat-sendat. Suara itu menyayat hati Farah, sekaligus memicu rasa nekat yang tiba-tiba membara di dadanya. Ia tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Ia tidak sanggup melihat ibunya mati perlahan dalam kemiskinan dan kotoran. Farah meyakinkan dirinya sendiri bahwa di lubuk hati Diska yang paling dalam, pasti masih tersisa sedikit rasa kasihan. Bagaimanapun juga, mereka pernah tinggal satu atap selama 4 tahun. Diska pernah membelikan Farah obat saat sakit, pernah memeluknya saat ia putus cinta. Kenangan-kenangan kebaikan Diska itulah yang kini menjadi satu-satunya harapan Farah, meskipun ia sadar betapa jahatnya balasan yang pernah mereka berikan. Keesokan paginya, Farah membuat keputusan gila. Ia tidak pergi bekerja ke warung. Ia tahu ia pasti akan dipecat, tapi ia tidak peduli. Ia menggunakan sisa uang belanja terakhir untuk naik ojek online menuju alamat rumah lama mereka, rumah yang kini menjadi istana pribadi Diska. Sepanjang perjalanan, jantung Farah berdegup kencang seirama dengan deru mesin motor. Ia merapikan pakaian terbaiknya yang tersisa, sebuah kemeja katun yang warnanya sudah memudar dan celana bahan yang sedikit longgar, karena berat badannya turun drastis. Ia mencoba menyisir rambutnya dengan jari agar terlihat rapi, berharap penampilannya yang menyedihkan bisa mengetuk hati nurani mantan kakak iparnya. Sesampainya di depan kompleks perumahan elit itu, Farah sempat ditahan oleh satpam di gerbang utama. Namun, setelah memohon-mohon dan berbohong bahwa ia ada janji penting untuk mengambil barang yang tertinggal, satpam akhirnya mengizinkannya masuk dengan tatapan curiga, menahan KTP Farah sebagai jaminan. Farah berjalan kaki menuju rumah nomor 88 itu. Langkahnya terasa berat. Rumah itu terlihat semakin megah dari yang ia ingat. Pagarnya kini ditinggikan dan dicat ulang dengan warna hitam elegan. Tanaman hias di depannya tumbuh subur dan terawat. Bunga-bunga bermekaran menambah keasrian yang menyakitkan mata Farah. Di garasi yang terbuka sedikit, terlihat 2 mobil mewah terparkir. Salah satunya adalah sedan hitam yang ia lihat kemarin. Farah berdiri di depan gerbang besi yang kokoh itu. Ia menekan bel interkom dengan tangan gemetar. Sekali, 2 kali, tidak ada jawaban. Matahari mulai naik, memancarkan panas yang menyengat. Keringat dingin mengucur di pelipis Farah. Ia menekan bel lagi, kali ini lebih lama. Akhirnya, terdengar suara, klik, dari speaker kecil di samping pagar, diikuti suara asisten rumah tangga yang bertanya siapa di sana. Dengan suara bergetar menahan tangis, Farah menyebutkan namanya dan memohon agar diizinkan bertemu dengan Ibu Diska sebentar saja. Hening sejenak. Asisten rumah tangga itu sepertinya sedang berkonsultasi dengan pemilik rumah. Menit-menit itu terasa seperti jam bagi Farah. Ia meremas ujung kemejanya, berdoa dalam hati agar pintu itu terbuka. Beberapa saat kemudian, pintu gerbang kecil di samping pagar utama terbuka perlahan. Namun, yang keluar bukanlah asisten rumah tangga, melainkan Diska sendiri. Diska mengenakan pakaian santai rumah namun tetap terlihat anggun dan bersih. Wajahnya datar, tanpa senyum, tanpa amarah. Ia berdiri di ambang pintu gerbang, tidak mempersilakan Farah masuk, melainkan menjadikan tubuhnya sebagai batas tegas antara dunia mereka. Farah yang melihat sosok Diska langsung kehilangan kendali emosinya. Ia berlari kecil dan langsung menjatuhkan dirinya di atas paving blok depan gerbang, bersimpuh di kaki Diska. Farah menangis meraung-raung, memeluk kaki Diska yang berbalut sandal rumah yang empuk. Ia menumpahkan segala keluh kesahnya. Ia menceritakan kondisi Ibu Murti yang stroke dan lumpuh, ia menceritakan Riko yang dipukuli di penjara, ia menceritakan betapa ia menderita menjadi pelayan warung yang dihina orang. Farah memohon ampun atas segala kesalahan mereka di masa lalu. Ia bersumpah akan melakukan apa saja, menjadi pembantu di rumah ini pun ia rela, asalkan Diska mau membantu biaya pengobatan Ibu Murti dan menebus Riko. Farah berkata bahwa hanya Diska harapan mereka satu-satunya, bahwa Tuhan pasti akan membalas kebaikan Diska berlipat ganda jika mau menolong orang yang sedang teraniaya. Diska menatap Farah yang bersujud di kakinya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa iba di matanya, namun bukan iba yang hangat, melainkan iba seperti melihat kucing liar yang sekarat di pinggir jalan. Diska tidak menarik kakinya, ia membiarkan Farah menangis sampai suaranya serak.
Setelah tangisan Farah mulai mereda menjadi isakan pelan, Diska baru membuka suara. Nada bicaranya tenang, rendah, namun setiap katanya menghunjam tajam ke ulu hati Farah. Diska berkata bahwa ia sudah memaafkan mereka. Ia sudah memaafkan semua hinaan, semua pencurian kecil, dan semua rasa sakit hati yang pernah mereka torehkan. Namun, Diska menegaskan bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, dan bukan berarti menerima kembali benalu ke dalam hidupnya yang sudah tenang. Diska mundur selangkah, melepaskan pelukan Farah dari kakinya. Ia merogoh saku gamisnya dan mengeluarkan sebuah amplop putih panjang. Farah yang melihat amplop itu seketika menghentikan tangisnya. Matanya berbinar, sebuah harapan liar muncul di kepalanya. Ia berpikir bahwa di dalam amplop itu pasti ada cek bernilai ratusan juta, atau setidaknya uang tunai yang cukup untuk membawa Ibu Murti ke rumah sakit bagus dan menyewa pengacara untuk Riko. Farah mengira tangisannya berhasil meluluhkan hati Diska. Ia mengira pola lama akan terulang. Mereka membuat masalah, memelas, dan Diska yang bodoh akan membereskan semuanya dengan uangnya. Tangan Farah gemetar saat menerima amplop itu dari tangan Diska. Diska berkata bahwa itu adalah bantuan terakhir yang bisa ia berikan. Ia meminta Farah menggunakan isinya dengan bijak. Farah buru-buru membuka amplop itu dengan tangan yang kotor oleh debu jalanan. Jantungnya berdebar kencang menunggu lembaran uang keluar. Namun, saat ia menarik isi amplop itu, dunia Farah runtuh untuk kedua kalinya. Tidak ada uang merah, tidak ada cek bank. Yang ada hanyalah selembar kertas HVS yang dilipat rapi. Farah membukanya dengan bingung. Di kertas itu tertera daftar alamat dan nomor telepon. Judul paling atas bertuliskan, Daftar Panti Sosial Tresna Werda, gratis, dan prosedur pengajuan PBI BPJS Kesehatan untuk warga miskin. Di bawahnya, ada daftar alamat lembaga bantuan hukum, lebih, yang menyediakan layanan pengacara gratis untuk terdakwa tidak mampu. Farah menatap kertas itu dengan mulut ternganga, lalu menatap wajah Diska dengan tatapan tidak percaya. Diska menjelaskan dengan suara dingin bahwa tempat yang paling tepat untuk Ibu Murti saat ini adalah panti sosial milik pemerintah. Di sana Ibu Murti akan dirawat oleh perawat profesional dan mendapatkan makan 3 kali sehari secara gratis. Jauh lebih baik daripada membusuk di kontrakan. Untuk Riko, Diska menyarankan Farah menghubungi lebih tersebut agar kakaknya mendapat pendampingan hukum, bukan untuk bebas, tapi agar proses hukumnya berjalan adil. Dan untuk Farah sendiri, Diska menyarankan agar ia mendaftar ke Balai Latihan Kerja Pemerintah yang alamatnya juga ada di situ, agar Farah punya skill nyata dan tidak hanya mengandalkan belas kasihan orang. Farah merasa tertampar bolak-balik. Ini bukan bantuan yang ia harapkan. Ia ingin uang instan. Ia ingin kembali ke kehidupan nyaman, bukan disuruh mendaftar ke panti jompo atau balai latihan kerja. Ia merasa Diska sedang mengejek kemiskinannya. Farah berteriak, bertanya mengapa Diska begitu pelit padahal uangnya miliaran. Ia menuduh Diska tidak punya hati nurani, karena tega membiarkan mantan mertuanya masuk panti sosial yang isinya orang-orang terlantar. Diska tidak terpancing emosinya. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang menandakan bahwa ia sudah selesai dengan drama ini. Diska menjawab bahwa justru karena ia punya hati nurani, ia memberikan solusi jangka panjang, bukan uang yang akan habis dalam sekejap untuk gaya hidup mereka yang boros. Diska berkata bahwa ia bukan bank berjalan, dan ia bukan juru selamat bagi orang-orang yang malas berusaha. Diska menegaskan bahwa mulai detik ini, pintu gerbang ini tertutup selamanya untuk Farah dan keluarganya. Jangan pernah datang lagi, atau Diska akan melaporkan mereka atas tuduhan gangguan keamanan. Setelah mengucapkan kalimat pemungkas itu, Diska berbalik badan. Ia melangkah masuk ke dalam halaman rumahnya yang asri, meninggalkan Farah yang masih berlutut di luar dengan kertas daftar panti sosial di tangannya. Pintu gerbang besi itu bergerak menutup secara otomatis. Suara mesin gerbang yang berdengung halus terdengar seperti vonis mati bagi Farah. Perlahan namun pasti, celah pandangannya ke arah Diska menyempit, hingga akhirnya tertutup rapat dengan bunyi klang besi beradu yang keras. Farah sendirian lagi. Amplop putih di tangannya terasa berat. Seberat kenyataan bahwa kali ini, tidak ada lagi jalan pintas. Diska benar-benar telah membuang mereka, bukan dengan amarah, tapi dengan logika dan ketegasan yang mematikan. Hujan gerimis mulai turun, membasahi tubuh Farah yang kaku, menyamarkan air mata keputusasaan yang mengalir di pipinya. Pintu menuju masa lalu yang nyaman telah terkunci rapat, dan kuncinya telah dibuang ke dasar lautan. 3 tahun telah berlalu sejak hari di mana pintu gerbang rumah Diska tertutup rapat di depan wajah Farah. Waktu berjalan tanpa ampun, menggilas mereka yang tidak mau berubah, dan mengangkat derajat mereka yang terus berusaha dan bersyukur. Roda kehidupan telah berputar sepenuhnya, menempatkan setiap karakter pada posisi yang sesuai dengan apa yang mereka tanam di masa lalu.
Karma bukan lagi sekadar ancaman, melainkan realitas sehari-hari yang harus dijalani dengan pahit oleh keluarga yang dulunya sombong itu. Di sebuah panti sosial Tresna Werda milik pemerintah daerah yang terletak jauh di pinggiran kota, seorang wanita tua duduk termenung di kursi roda usang yang roda kirinya agak macet. Itu adalah Ibu Murti. Kondisinya jauh berbeda dari sosok nyonya besar yang dulu gemar memerintah. Rambutnya yang dulu selalu disasak tinggi dan dicat hitam kini memutih seluruhnya, dipotong pendek asal-asalan oleh petugas panti agar mudah diurus. Wajahnya keriput, separuh bibirnya miring permanen akibat serangan stroke yang tidak tertangani dengan baik di masa awal. Ia tidak bisa lagi berbicara dengan jelas, hanya bisa mengeluarkan suara, dan sambil menunjuk-nunjuk sesuatu jika menginginkan air atau makanan. Setiap hari, Ibu Murti menghabiskan waktunya menatap jendela kawat nyamuk yang menghadap ke halaman panti yang gersang. Tidak ada lagi camilan impor, tidak ada lagi skincare mahal. Makanan yang ia santap adalah bubur jatah panti yang rasanya tawar, disajikan di piring plastik yang penuh goresan. Teman-temannya adalah lansia-lansia lain yang juga terlantar, yang sering berteriak-teriak sendiri karena pikun. Kesepian adalah selimutnya setiap malam. Farah jarang sekali berkunjung, mungkin sebulan sekali, itu pun hanya sebentar karena Farah sibuk bekerja serabutan dan tidak punya ongkos. Setiap kali melihat pengunjung lain didatangi anak cucu mereka yang membawakan buah-buahan dan mencium tangan dengan hormat, air mata Ibu Murti menetes membasahi pipinya yang kempot. Penyesalan itu datang setiap detik, menghantam dadanya. Ia teringat betapa baiknya Diska dulu, menantu yang selalu mencium tangannya, membelikan baju bagus, dan merawatnya. Ialah yang membuang berlian itu demi mengejar batu kerikil yang ia kira emas. Kini, di sisa umurnya, ia hanya bisa menunggu ajal dalam kesunyian yang menyiksa. Sementara itu, di balik tembok tinggi lembaga pemasyarakatan, lapas, kelas 2, Riko menjalani hari-harinya sebagai narapidana nomor 085. Tubuhnya yang dulu agak gemuk karena terlalu banyak makan enak dan malas bergerak, kini kurus kering seperti kerangka berjalan. Kulitnya menghitam dan penuh bekas luka, entah karena penyakit kulit yang mewabah di penjara yang padat, atau bekas pelajaran dari narapidana lain yang lebih senior. Riko tidak punya wibawa sedikit pun di dalam sel. Ia menjadi suruhan para bos blok, dipaksa memijat kaki mereka atau mencuci baju mereka demi mendapatkan sisa rokok atau perlindungan. Mantan pengusaha yang sombong itu kini harus berebut jatah nasi cadong, nasi keras dengan lauk ikan asin kecil dan sayur bening yang nyaris basi. Setiap suapan nasi itu terasa seperti pasir di tenggorokannya. Riko sering terbangun di tengah malam, mendengar suara jeruji besi yang beradu, dan menangis tanpa suara. Ia merindukan kasur empuk di kamar ber-AC rumah Diska. Ia merindukan momen saat ia bisa bangun siang sesuka hati. Ia membayangkan apa jadinya jika dulu ia bersyukur. Jika ia bekerja membantu Diska, jika ia membela istrinya di depan ibunya. Mungkin sekarang ia sedang duduk di kursi direktur, dihormati orang, dan hidup bahagia. Tapi semua, jika, itu hanya menyiksa batinnya. Ia masih harus menjalani sisa masa hukuman 2 tahun lagi, dan setelah bebas pun, ia tidak tahu harus kemana dengan status mantan narapidana penipuan. Masa depannya gelap gulita, segelap lorong penjara saat lampu dimatikan. Di sudut kota yang lain, di sebuah warung kopi sederhana, Farah duduk beristirahat sejenak setelah selesai mengantarkan pesanan gorengan. Ia kini bekerja di 2 tempat. Pagi mencuci di warung nasi, sore sampai malam menjadi pelayan di warung kopi. Tangannya kasar, kapalan, dan kukunya tidak lagi terawat. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Gurat kelelahan dan kepahitan tercetak jelas di dahinya. Ia sedang menyeruput teh tawar hangat sambil menatap layar televisi tabung yang tergantung di pojok warung. Televisi itu sedang menayangkan acara talk show inspiratif yang sangat populer. Pembawa acara dengan antusias memperkenalkan bintang tamu hari ini. Mari kita sambut pengusaha wanita paling berpengaruh tahun ini, sosok yang tidak hanya sukses dalam bisnis tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial, Ibu Diska Anindya. Jantung Farah seakan berhenti berdetak. Di layar kaca itu, muncul Diska. Penampilannya sungguh memukau. Ia mengenakan busana yang elegan namun sopan, wajahnya bersinar karena kebahagiaan yang tulus. Diska tidak sendiri. Di sampingnya duduk seorang pria gagah berkemeja batik, tersenyum hangat sambil menggenggam tangan Diska. Itu adalah suami baru Diska, seorang dokter spesialis anak yang juga dikenal dermawan. Dan yang lebih menyakitkan bagi Farah, di pangkuan suami barunya itu, duduk seorang anak balita perempuan yang cantik dan lucu, tertawa riang sambil memegang mainan. Diska menjawab pertanyaan pembawa acara dengan cerdas dan rendah hati. Ia menceritakan perjalanan bisnisnya yang penuh tantangan, namun ia bersyukur memiliki support system yang luar biasa dari suami dan keluarga barunya. Bagi saya,
ucap Diska di layar TV, kegagalan masa lalu adalah pelajaran berharga. Tuhan mengambil sesuatu yang buruk dari tangan kita untuk menggantikannya dengan sesuatu yang jauh lebih baik, asalkan kita ikhlas dan terus berusaha. Kamera menyorot wajah suami Diska yang menatap istrinya dengan penuh cinta dan kebanggaan, tatapan yang tidak pernah Riko berikan seumur hidupnya. Kamera kemudian menyorot anak mereka yang mencium pipi Diska. Keluarga kecil itu tampak begitu sempurna, seperti gambaran surga dunia. Farah menatap layar TV dengan mata berkaca-kaca. Pengunjung warung kopi yang lain ikut berkomentar kagum. Wah, hebat ya Bu Diska itu. Udah cantik, kaya, suaminya dokter, dermawan lagi. Beda banget sama orang-orang kaya yang sombong. Komentar itu menusuk telinga Farah. Ia ingin berteriak bahwa ia kenal wanita itu, bahwa wanita itu dulu kakak iparnya. Tapi ia sadar, pengakuan itu hanya akan membuatnya semakin malu. Ia hanyalah debu di bawah kaki Diska sekarang. Air mata menetes di pipi Farah, jatuh ke dalam teh tawarnya. Ia melihat Ibu Murti yang menderita di panti jompo, ia membayangkan Riko yang menderita di penjara, dan ia merasakan penderitaannya sendiri yang tiada akhir. Mereka bertiga sedang menuai badai yang mereka tabur sendiri. Karma itu nyata, dan ia datang dengan presisi yang menakutkan. Di layar TV, acara ditutup dengan closing statement dari Diska yang tersenyum manis ke arah kamera. Senyum itu seolah menembus layar, menyapa Farah, Riko, dan Ibu Murti di tempat penderitaan mereka masing-masing, memberikan pesan terakhir tanpa kata, bahwa kebahagiaan sejati tidak akan pernah bisa diraih dengan cara merampas hak orang lain. Layar televisi menggelap saat jeda iklan, namun kegelapan di hati Farah, Riko, dan Ibu Murti akan bertahan selamanya. Sementara di seberang sana, Diska melangkah keluar dari studio TV menuju cahaya masa depan yang gemilang, meninggalkan masa lalunya terkubur bersama orang-orang yang tidak tahu cara bersyukur. Cerita telah berakhir dengan keadilan yang ditegakkan oleh tangan takdir. Penonton pun bisa tersenyum puas, menutup kisah ini dengan hati lega, 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 ini dengan hati lega.